Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Flores Channel. Baru-baru ini dunia, terkhususnya warga muslim, dihebohkan dengan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron kalau negaranya menghormati kebebasan berekspresi, yang mana Presiden Macron membela seorang guru yang menunjukkan kartu Nabi Muhammad saat mengajar di kelas pada 16 Oktober yang lalu. Dan juga Macron menyatakan kalau Islam mengalami krisis yang akhirnya membuat umat muslim marah yang berujung pada aksi boikot terhadap produk-produk Prancis. Saya mohon kepada penonton, tolong simak ulasan ini sampai tuntas biar tidak gagal paham dan masih ada penjelasan lainnya yang saya jelaskan. Bagi saya, Presiden Prancis itu tidak menghina Nabi Muhammad, tapi membela kebebasan berekspresi. Yang menghina Nabi Muhammad adalah majalah Charlie Hebdo. Di dunia ini, penghinaan bukan hanya terjadi dan dialami umat muslim loh, tapi juga umat Kristen. Mari kita kembali melihat negara kita, Indonesia. Rizik Syihab misalnya menghina Kristen dengan mengatakan Yesus lahir bidangnya siapa. Kemudian ada Abdul Somad yang menghina simbol Kristen, disalib ada jin kafir, tapi itu semua diam-diam baik. Karena disalib itu ada jin kafir. Karena disalib itu ada jin kafir. Karena disalib itu ada jin kafir. Haleluya. Haleluya. Tidak ada umat Kristen yang terusik. Walaupun terusik, tapi apa kabar Rizik Syihab dan Abdul Somad? Mereka tuh tetap melenggang bebas tuh, tanpa tersentuh hukum sedikit pun, dan tidak ada pernyataan maaf dari kedua tokoh muslim itu. Sementara itu, di luar sana, masyarakat dunia Islam dan Indonesia berharap ada permintaan maaf dari Presiden Macron. Perlu diketahui bahwa di Indonesia bukan cuma Rizik Syihab dan Abdul Somad yang menghina kekristenan, tapi masih ada kok oknum penceramah yang menghina Kristen. Jadi hemat saya, kalau kita ingin menuntut keadilan, kita juga wajib bercermin pada diri kita dulu. Sudah sejauh mana keadilan itu sendiri kita tegakkan pada negara kita? Apa kabar aksi intoleransi yang terus terjadi dan dialami masyarakat minoritas di negeri ini? Umat Kristen mau berdoa dilarang, mau bangun gereja dipersulit dengan inilah, itulah. Orang lagi berdoa, ada yang bawa teh mini kompo, buka keras-keras di depan jemaat yang lagi berdoa. Sedih. Lalu apakah dengan melakukan boikot terhadap produk Prancis lantas membuat Presiden Macron jerah? Oh tidak, karena dia menghormati kebebasan berekspresi di negerinya sendiri yang dia pimpin. Lalu apakah dengan memboikot produk Prancis lantas membuat ekonomi Prancis luluh lantak? Oh, belum tentu. Justru Indonesia akan mengalami kesulitan kalau memboikot produk Prancis, karena tidak semua produk Prancis itu didatangkan dari Prancis. Karena di Indonesia juga ada perusahaan-perusahaan asing termasuk Prancis yang membuka perusahaannya di Indonesia. Lantas bagaimana kalau diboikot? Apa tidak berdampak juga pada karyawan yang merupakan warga negara Indonesia itu? Kata Pak Jokowi, Presiden Macron telah menghina dan melukai umat Islam di seluruh dunia. Ya, memang itu benar. Saya setuju karena penghinaan dalam bentuk apapun kepada suku, agama, etnik, individu, dan lain-lain itu tidak dibenarkan. Justru ini akan merusak tali persaudaraan antara umat beragama. Kebebasan berekspresi itu sah-sah saja, asal tidak bebas menyerang suku, agama, etnik, individu, dan lain-lain. Saya yakin Nabi Muhammad itu Nabi yang pemaaf kok, memaafkan hamba-hambanya yang telah menghina, mencaci, dan mencelanya, seperti Yesus dan ajaran Kristen yang selalu memaafkan umatnya yang bersalah kepadanya. Orang suci, saleh seperti Yesus dan Kristen, Nabi Muhammad dan Islam, walaupun dihina, tapi kesucian dan kesakralan mereka tidak akan luntur. Tuhan tidak perlu dibela karena Tuhan punya kuasa di muka bumi ini. Tuhanlah yang mengatur semua jalan hidup kita. Cukuplah kita berdoa dan memohon ampun kepadanya. Amin. Shalom.
Apapun yang dibuat Presiden Macron itu tidak pantas untuk kita balas dendam loh. Bye, see you later.